Jiang Wu, hari ini adalah hari kehancuran keluarga Jiang. Bunuh! Serbu! Jiang Wu, serahkan giok Xiaoya, pusaka keluarga Jiang. Aku akan biarkan kau hidup. Mimpi. Aku adalah kepala keluarga Jiang. Menjaga giok Xiaoya adalah tugasku. Ayah, Yue Shu, cepat bawa channel pergi. Jangan biarkan giok Xiaoya jatuh ke tangan mereka. ayah, Xiao Chen pergi! Qin Wanshan, kau Xiao Chen! Xiao Chen! ibu. Ayah sudah meninggal ya. Apakah aku tidak akan bisa bertemu ayah lagi? Xiao Chen, jangan menangis. Ayah hanya pergi ke suatu tempat yang sangat jauh. Xiao Chen adalah pria sejati. Harus kuat ya. Tepat. Mereka mungkin di sini. Pergi. Xiao Chen, jaga baik-baik ini. Nanti apapun yang terjadi, jangan bersuara sedikit pun. Mengerti? Pusaka ada padaku. Kalau berani, ambillah sendiri. Cari mati. Serang. Lari. Teruskan larinya. Serahkan pusaka keluarga Jiang. Mimpimu, pusaka keluarga Jiang, meski mati sekalipun, tidak akan jatuh ke tanganmu. Xiao Chen, masa depan keluarga Jiang ada padamu. Kau harus membawa pusaka turun-temurun keluarga kita dan hidup dengan baik. Minggir. Wanita, semuanya turun dan cari. Hidup harus ketemu orangnya, mati harus ketemu mayatnya. Pusaka keluarga Jiang menyimpan jalan menuju keabadian. Aku harus mendapatkannya. Ibu, Mama. Shishong, kamu hebat sekali. Baru 15 tahun sudah menguasai ilmu Tai Chi hingga tingkat tertinggi. Memang pantas dijuluki Jiang Shuluo. Semua berkat ajaran Shifu 15 tahun lalu. Kalau bukan Shifu menampungku, mungkin aku sudah lama mati di kaki gunung. Tanpa terasa, aku telah mengikuti Shifu belajar bela diri 15 tahun. Tapi aku tak pernah bisa melupakan malam itu 15 tahun silam. Orang tua dan keluargaku tewas mengenaskan di bawah pedang. Seluruh keluarga dibantai. Ayah, ibu, aku pasti akan membalaskan dendam kalian. Untuk keluarga Jiang kami menuntut hutang darah. Sudahlah, Shishong, memikirkan apa lagi? Shifu memintamu setelah latihan langsung ikut aku menemuinya. Ayo kita pergi. Shifu, Anda memanggilku? benar. Hanya dalam 15 tahun singkat, kau sudah menguasai Tai Chi hingga tingkat tertinggi. Shifu tidak salah menilaimu. Kau benar-benar jenius dalam latihan Shifu terlalu memuji. hari ini. Shifu memanggilmu ke sini karena tadi gurumu meramalkan nasibmu. Ramalan apa? Ramalan sukacita. Ramalan sukacita. Katakan 15 tahun lalu ibumu untuk menyelamatkanmu jatuh dari tebing dan meninggal. Tapi ramalan ini menunjukkan kau masih memiliki seorang kerabat darah. Masih hidup. Apa guru? Maksudmu ibuku masih hidup? Benar. Ibumu masih hidup. Kuah ini menunjukkan pertanda bahagia air di bawah angin di atas. Ini adalah kuah Feng Shui Huan. Artinya akan ada pernikahan kedua.
Jika tak ada aral ibumu dalam waktu dekat, akan ada hajatan pernikahan Guru, maksudmu ibuku tidak meninggal dan dia akan menikah lagi? Bagaimana mungkin? Tapi dia jelas-jelas. Shisyong, ibu selama bertahun-tahun ini kehilangan keluarga tercinta, menderita musibah besar. Pasti hidupnya sangat berat. Dengan susah payah. Ada orang yang baik padanya. Harusnya kamu senang. Shisyong, selanjutnya akan pulang ke kota Yun mencari tante. Tentu beberapa hari lagi adalah hari pernikahan besar ibuku. Aku sebagai anaknya pasti akan datang. Kalau kamu... Aku tentu pulang ke rumah. Tapi tenanglah pernikahan tante. Aku pasti akan datang. Kalau begitu sampai jumpa di pesta pernikahan. Shisyong, tenanglah. Aku pasti memberimu kejutan. Halo Paman Fu. Aku akan turun gunung pulang ke rumah. Aku akan atas nama keluarga terkaya di ibu kota. Untuk Shen Yueshu di kota Yun mengirimkan hadiah besar yang memukau semua orang. Gubernur Jiang Qing dari Jiangzhou. Hormat pada Yang Mulia Qing Shan. Hormat pada Yang Mulia Qing Shan. Sini yang kalian pesan 20 tusuk sate kambing. Siap, terima kasih bos. Ini minuman kalian. Terima kasih, Bu. Chener, di mana kau sekarang? Tuan Jin, kau yakin orang itu dia? Benar, saya dapat kabar. Dia adalah si cantik itu yang membawa harta karun rahasia dan rela terjun tebing Nyonya Jiang. Seberapa cantiknya? Silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Ada keperluan apa? 15 tahun. Tak kusangka dulu kau jatuh tebing tapi tak mati. Shen Yueshu. Tuan, sepertinya Anda salah orang. Shen Yueshu. Jangan pura-pura. Asalkan kau serahkan harta karun keluarga Jiang padaku, aku bisa pertimbangkan membiarkanmu pergi. Aku tak mengerti apa yang kalian bicarakan. Jangan sok suci. Keluarga terkaya di kota Yun. Tuan Jin ingin sesuatu masa tidak dapat. Kau memang baru menyerah setelah lihat peti mati Ini, ternyata bu pemilik warung masih secantik ini. Dan sangat memesona. Kalian yang memaksaku bertindak. Mau apa? Bisa apa? Serang. Kau adalah salah satu yang membantai keluarga Jiang dulu, benar kan? Shen Yueshu. Biar ku beritahumu 15 tahun lalu keluarga Jiang dibantai. Semua itu rencanaku. Jadi ternyata kaulah pria bertopeng itu. Dulu demi Giok Xiaoyao bunuh seluruh keluargamu, paksa kau terjun tebing. Belum sempat menikmati kecantikan Nyonya Jiang. Hari ini bertemu. Sungguh cantik, tiada tara nilai kamu ini. Dibanding Giok Xiaoyao juga tak kalah. Kamu ini Jangan buru-buru benci aku. Begini saja, kasih Giok Xiaoyao padaku. Ku nikahi kau jadi istri sah keluarga Jin. Beri kau kemewahan abadi. Bagaimana? Jin Wanshan, mimpilah kau. Giok Xiaoyao dan aku. Kau jangan mimpi dapat. Maka hari ini kutunjukkan padamu bagaimana kuambil keduanya. Tangkap dia. Yang lain cari gioknya. Ayo. Tak ada kak? Ayo, cepat. Tuan Jin minta ketemu. Tak ada. Oh, aku ingat dulu yang kabur bersamamu. Ada juga anakmu kan? Shen Yueshu. Kau sembunyikan Giok Xiaoyao di tubuhnya. Benar kan? Keributan kalian ini terlalu berlebihan. Yang Mulia Qing Shan dulu, Yang Mulia turun gunung, 3 pedang tentukan dahsyat. Tebas mundur sejuta musuh. Berkat besar bagi dahsyat seberapapun keributannya. Itu hak Yang Mulia. Jin Wanshan
Jangan buang tenaga. Takkan ku beritahu di mana Giok Xiaoyao. Kau jangan mimpi tahu. Kalau begitu, mari kita mainkan permainan umpan. Besok, aku akan umumkan ke seluruh Dacia akan menikahimu. Menurutmu, saat anakmu mendengar berita pernikahanmu, apakah dia akan langsung datang dan menjebak diri sendiri? Dan untukmu, si cantik jelita ini, malam ini aku akan memeriksamu. Di tubuhmu, apakah tersembunyi hal yang kuinginkan? Jin Wanshan mimpi. Maki saja, maki sepuas hatimu. Setelah malam ini, kau akan jadi milikku. Bawa dia kembali. 15 tahun lalu, kau habisi seluruh keluargaku, keluarga Jiang. Kini, kau malah memakainya untuk memancing anakku muncul. Dengan cara busuk seperti ini, kau memaksaku menyerah. Ku beritahumu, mimpi. Bahkan jika aku mati, aku tak akan membuatmu berhasil. Kau, Xiao Chen, ibu tak bisa menunggumu lagi. Ibu pergi duluan. Jin Wanshan, rupa jelita yang kau idam-idamkan ini sudah kuhancurkan. Kau ingin memakainya untuk menipu Xiao Chen? Kau ingin mendapatkan Giok Xiaoyao keluarga Jiang dan juga ingin mendapatkanku. Mimpi. Shen Yueshu, bahkan jika mati, tak akan mau dikendalikan olehmu. Xiao Chen, hiduplah dengan baik. Shen Yueshu, kau pikir begini bisa menjamin keselamatan anakmu? Besok akan kubuat kau menyaksikan sendiri. Putramu, bagaimana menyerahkan Giok Xiaoyao dan bagaimana mati di tanganku. Sampaikan perintah. Pernikahan besok tetap dilaksanakan. Yang Mulia. Ada apa, Yang Mulia? Ibu. Itu ibuku. Kusuruhmu selidiki soal ibuku. Bagaimana hasilnya? Jangan buru-buru. Keadaan Nyonya Utama sudah jelas diselidiki. Dia ada di kota Jiang, menyembunyikan identitas, berjualan di warung bakar-bakaran kecil. Dia tidak dalam bahaya apapun. Lalu tadi? Yang Mulia, ada kabar mendadak. Baru saja, orang terkaya pertama kota Yun, keluarga Jin mengumumkan akan menikahi Nyonya Utama besok. Mengadakan pesta pernikahan, menjamu para tamu. Keluarga Jin. Baik. Yang penting ibuku selamat. Kuharap, aku terlalu khawatir. Ibu, sudah 15 tahun kita tak bertemu. Banyak yang ingin kukatakan padamu. Besok tunggu anakmu menyapamu. Pasti di pangkuanmu akan menjalankan wajibmu sebagai anak. Pasti membuatmu hidup tenang dan tentram. Para tamu undangan, Terima kasih atas kehadiran Anda di pernikahanku. Aku, Jin Wanshan, di sini ingin berterima kasih atas dukungan Anda. Tuan Jin terlalu sungkan. Anda kan kepala keluarga terkaya pertama kota Yun. Bisa menghadiri pernikahan Anda adalah kehormatan bagi kami. Tuan Jin, pernikahan sudah dimulai. Kenapa kami tak boleh lihat pengantin dulu? Shen Yueshu hanyalah seorang wanita buruk rupa yang wajahnya rusak. Tak perlu mempermalukan diri di depan semua orang. Wanita buruk rupa. Kamu tak tahu. Yang Tuan Jin nikahi adalah wanita buruk rupa dari barat kota itu. Selalu menutupi wajah, tak berani menampakkan diri. Oh ya, aku dengar dia punya anak laki-laki. Ini hari besar pernikahan ibunya. Masa dia tak datang melihat sekilas? Jangan-jangan sudah mati? Atau mungkin seluruh keluarganya sudah punah. siapa bilang keluarga Jiang punah? Siapa bilang keluarga Jiang punah? Kamu siapa? Akulah anak yang kalian sebut, putra Shen Yueshu. Jiang Chen. Benar saja dia datang. Gelang tangan ini sama persis. Ibu, aku Xiao Chen. Aku pulang. Kau bilang kau adalah putra Shen Yueshu? Ada buktinya? Aku anak kandung ibuku. Perlu bukti apa lagi? Yueshu bilang padaku, dia dan putranya sudah 15 tahun tak bertemu. Hanya yang bisa menunjukkan giok pusaka keluarga Jiang baru mungkin adalah putranya.
Giok. Ibu, Gioknya di sini. Aku benar-benar Xiao Chen. Aku pulang. Pesta pernikahan Tuan Jin, tak boleh ada yang masuk paksa. Serahkan giok itu. Sudah 15 tahun aku tak jumpa ibu. Hari ini setelah susah payah, akhirnya bisa bertemu. Kau malah bilang aku nekat masuk. Pergi. Jiang Chen, sejak kau masuk, kau sama sekali tak menyapaku. Tanpa izinku, berani-beraninya naik panggung. Ini, bukan nekat masuk lalu apa? Benar. Secara ketat, mulai hari ini, Tuan Jin adalah ayah kandungmu. Kau tak berbakti padanya, berarti tak menghormati orang tua. Tak menghormati orang tua. Tak menghormati yang lebih tua, tak menghormati orang tua. Jika kau saling menghormati dan mencintai ibuku, layak ibuku menyerahkan hidup padamu, aku akan perlakukanmu sebagai ayah. Tapi jika kau memaksa, mengancam dan memanfaatkan ibuku untuk menikahimu, aku pasti buat kau menyesal seumur hidup. Bu, bagaimana faktanya? Anak tunggu ibu bicara. Bu, kenapa ibu diam saja? Anak yatim. Apa katamu? Aku bilang kau itu dilahirkan ibu tapi tak dibesarkan. Anak yatim. Walau aku menderita di masa kecil, ayah gugur di medan perang, tapi ibu masih ada. Kau bilang aku anak yatim, itu berarti menghina ibuku. Dasar kau. Berani kau pukul aku. Kalau berani hina ibuku lagi, bukan cuma dipukul. Aku buat kau segera mati di liang kubur. Kurang ajar, benda durhaka. Langsung berlutut di hadapanku. Minta maaf. Apa maksudmu? Biar ku beritahu, kesalahanmu adalah setelah pisah 15 tahun. Ibumu gila-gilaan mencari kabarmu. Sementara kau enggan kembali menemuinya. Ini bukan durhaka. Lalu apa? Ternyata begitu. Ibu, pantas kau tak mau mengakuiku. Ibumu sudah kecewa berat padamu. Hari ini dia bilang, kalau mau diaku kembali sebagai anaknya, harus minta maaf dengan tulus. Dari sini, satu langkah, melangkah berlutut. Setiap langkah berlutut, terima hukuman 1 cambukan. Sampai naik ke depan panggung, lalu dengan kedua tangan, serahkan giok itu sambil berlutut kembali ke ibumu. Mengerti? Kau yakin ini maksud ibuku? Aku suami baru, pilihan langsung ibumu. Dia bilang sendiri padaku, masa bohong? Kalau tak percaya, pintu ada di belakangmu. Bisa pergi sekarang juga. Tapi selama hari ini keluar dari pintu ini, aku jamin ibumu dan kamu mulai sekarang putus hubungan selamanya. Baik. Baik. Bawa rotan berduri. Suruh dia mengaku salah dengan membawa rotan. Laksanakan. Ibu membesarkanku dengan susah payah. Sujud ini, untuk penderitaan ibu saat mengandungku 10 bulan, untuk semua pengorbanan ibu. Cambukan pertama. Hukum kau karena sombong, tak tahu sopan santun. Ibu, sujud ini, untuk ibu, yang dulu tak segan mengorbankan nyawa untuk menyelamatkanku. Untuk ibu, yang terjatuh dari tebing, menanggung rasa sakit sendirian. Cambukan kedua. Hukum kau karena berulah mengacaukan acara pernikahan. Ibu, sujud ini, untuk ibu selama 15 tahun ini, yang berjaga sendirian. Untuk ibu, yang siang malam menantikan anak pulang. Tapi anak tak menyadarinya. Untuk ibu, selama 15 tahun ini, kerinduan pada anakmu, juga penebusan dosa anakmu. Cambukan ketiga ini. Hukum kau akan melupakan ibu dan meninggalkanmu baik. Diam saja saat ibu dalam kesulitan. Ibu, 15 tahun ini, anakmu juga setiap hari selalu memikirkan ibu.
Anak tak datang menjenguk ibu, anak sudah tahu salah. Aku mohon pada ibu, tolong lihat anakmu sebentar ya. Bicaralah lagi dengan anakmu. Meski ibu hanya menjawab satu kata saja. Ibu, bolehkah anakmu melihatmu sekarang? Tunggu, Mau apa lagi? Yueshu bilang sebelum kalian bertemu, giok ini harus diserahkan padaku dulu. Kenapa? Sudah sampai saat ini perkataan ibumu. Mau tidak didengarkan lagi? Baik, aku serahkan. Gioknya bening, penuh energi spiritual. Memang pantas disebut pusaka keluarga Jiang Giok Xiaoyao. Bagaimana kau tahu giok ini bernama Xiaoyao? Bagaimana aku tahu? Bocah, apa kau tidak pernah curiga dengan identitasku? Kau dalangnya pembunuh keluarganya dulu. Kenapa? Mau berkelahi? Coba sentuh aku. Ibumu sangat mencintaiku, sampai mati-matian. Mau hidup atau mati, dia bersikukuh menikahiku. Katakan, kalau kau lukai aku sekarang, apa ibumu akan tidak mengakui kau lagi? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin ibuku bersamamu? Ibu, katakan padaku, semua ini palsu, benar kan? Ibu punya kesulitan, benar kan? Ibumu tak mau pedulikanmu. Dia sudah lupakan dendam, bersikukuh bersamaku. Tidak mungkin. Bagaimana bisa begini? Bagaimana bisa begini? Ibu, kenapa ibu tak peduli padaku? Kenapa ibu tak menjawab sepatah kata pun? Kalian main sandiwara apa? Ibu, Shen Yueshu si cantik ini. Aku minta pusaka keluarga, dia tidak mau berikan. Aku ingin main dengannya, dia juga tidak bersedia. Jadi aku gunakan sedikit cara. Tak disangka dia langsung mati. hari ini aku mau kalian semua menemani ibuku. Dia bilang apa? Minta kita semua menemani. Lucu sekali. Dia pikir dirinya sangat hebat ya? Betul. Ibunya bisa disukai Tuan Jin sudah kehormatan besar. Berani-beraninya kau di sini berpura-pura. 15 tahun lalu, kau bunuh ayahku, habisi keluargaku. 15 tahun kemudian, kau lukai ibuku hingga begini parahnya. Jin Wanshan, hari ini utang lama dan baru akan kita selesaikan. Kalau begitu lihat saja apakah kau mampu. 15 tahun lalu, Tuan Jin sudah setingkat guru agung. Membunuh ayahmu yang tak berguna semudah membantai ayam dan sapi. Sekarang cukup gerakkan satu jari untuk menghancurkanmu. Benar. Berani-beraninya di depan Tuan Jin berkata kasar. Sungguh mencari mati. Sombong tak tahu diri, mencari kebinasaan sendiri. Bocah, tahun depan hari ini adalah hari kematianmu. Yang harus mati hari ini adalah kau. Cari mati! Itu aura hitam gang. Tuan Jin serius sekarang. Bocah ini mungkin akan hancur berkeping-keping. Matilah! Ayah, angkat! Bagaimana bisa? Bagaimana bisa sekuat ini? Ibu lihat baik-baik. Kini aku balas dendam untukmu. Jiang Chen, ibumu masih hidup. Dia belum mati. Kalau kau bunuh aku, kau tak akan tahu siapa dalang di balik pembunuhan keluargamu. Ibuku masih hidup? Lalu, siapa dalang itu? Siapa? Lepaskan aku, baru ku beritahu.
Bu, kau tidak mati? Bagus. Bagus sekali. Pernikahan palsu ini yang menyiksanya. Pasti juga perintah dalang itu. Katakan siapa dalangnya. Ingin tahu? Aku berani katakan, kau berani dengar? Cuma jagoan kecil. Kau pikir sisa keturunan Jiang bisa mengacaukan dunia? Jiang Chen, belasan tahun hanya kau yang buat aku begini. Bocah, bukannya kau ingin tahu siapa dalangnya? Kalahkan aku, ku beritahu. Kalau tidak, matilah kau. Nona, sudah sampai. Paman Fu, nanti ini kan pernikahan ibu mertua aku nanti. Tampillah yang baik. Tenang, Nona. Semua sudah siap. Apa? Ibu mertua nanti? Betul. Ayo. Tidak. Nona, tunggu dulu. Shixiong, sudah kukatakan akan kuberi kejutan. Bocah, jangan kira bisa sedikit ilmu, lalu merasa tak terkalahkan. Kemampuan Tuan Jin tak boleh diremehkan. Oh ya, Bunuh dia. baiklah. Akan kuperlihatkan caraku membunuh. Trik murahan Tuan Jin, guru besar tingkat sempurna. Kau guru besar tingkat sempurna. Bagaimana mungkin? Tuan Jin telah mencapai tingkat guru besar, tetapi langsung kalah. Bocah ini tingkat apa? Kebaikan dan kejahatan akhirnya berbalas. Keluarga Jin banyak berbuat jahat. Maka hari ini akulah yang menegakkan keadilan. Jin Wanshan matilah. ayah angkat kau. Along. Jiang Chen, kau berani bunuh anakku? Jin Wanshan, kau benar-benar hina dan tak tahu malu. Membiarkan anak angkatmu jadi tumbal. Tapi jangan buru-buru. Selanjutnya giliranmu. Bahkan seluruh keluarga Jin. Orang. Bawa Elong turun. Jiang Chen, kau yang memaksaku. Kepala keluarga Jin. Jin Wanshan memohon kehadiran yang mulia 12 Shio. Jiang Chen, tahukah kau siapa mereka berempat ini? Siapa? Mereka adalah 12 Shio yang termasyhur. 4 di antaranya. Hari ini dengan mereka di sini, kita akan kubiarkan kau semena-mena. 12 Shio? Astaga. Mereka masing-masing adalah jagoan puncak yang sudah terkenal lama. 12 Shio adalah pelindung dari sebuah keluarga kaya tersembunyi di ibu kota. Entah benar atau tidak, tapi tak disangka Tuan Jin benar-benar kenal mereka. 4 dari 12 Shio sudah datang. Jiang Chen, hari ini kau pasti mati. Bocah. Jin Wanshan hanyalah anjing yang dipelihara leluhur kami. Ingin menyentuhnya? Kau belum pantas. Sudah kuduga. Hanya dengan Jin Wanshan seorang, mana mungkin ada kemampuan untuk memusnahkan keluarga Jiang kami. Rupanya kasus pembantaian keluarga Jiang dulu juga melibatkan kalian. 12 Shio. Memang iya lalu? Bicara soal itu, kami bersaudara justru harus berterima kasih pada keluarga Jiang kalian. Benar. Berkat jasa memusnahkan keluarga Jiang kalian dulu, kami mendapat apresiasi dari leluhur. Kini kami berempat telah memasuki tingkat guru agung, tingkat kesempurnaan. Kami adalah 4 Shio tingkat bawah. Dan di atas kami, masih ada 4 Shio tingkat menengah, serta 4 Shio tingkat atas. Bocah, aku beritahu kau, kau telah mengusik eksistensi yang tak bisa kau usik. Bagus. Maka hari ini pertama-tama kubunuh kalian dan Jin Wanshan, lalu kuhancurkan 8 Shio lainnya. Konyol. Beberapa semut kecil berkhayal bisa mengacau balaukan langit. Jiang Chen, berlian di dunia, mengandalkan kekuatan di belakang, bisa bertarung, lalu apa? Kau tak punya kuasa, tak punya pengaruh. Hari ini kau pasti mati di tangan kami. 4 tuan laksanakan, biar dia berkumpul dengan ayahnya. Bocah, menyerahlah. Kami akan membuatmu mati tanpa rasa sakit. Berhenti. Siapa berani sentuh dia? Jiang Chen adalah tamu kehormatan keluargaan dari ibu kota. Berani sekali kalian. Keluargaan benar-benar datang. Benarkah? Benar, itu adalah kepala pelayan Paman Fu dari keluargaan si Taipan yang di sampingnya, bahkan dia pun sangat hormat. Sudah pasti dia adalah nona misterius keluargaan. Nonaan. Kabarnya dia selalu berlatih bela diri di gunung. Jangan-jangan Jiang Chen ini benar-benar punya hubungan dengan keluargaan? Bukankah tadi kau bilang bergaul di dunia ini mengandalkan pengaruh lantas Taipan Dacia keluargaan cukup kuat menekan kalian? Nonaan
Sudah kuduga Jiang Chen, dari mana kau dapat nyali? Ternyata punya keluargaan sebagai sandaran. Kau kira aku tidak punya? Jiang Chen, bukankah kau selalu ingin tahu siapa dalang di balik semua ini? Baik, akan kukatakan, yaitu keluarga Chen yang merebut pusaka. Keluarga Jiang adalah keluarga Chen yang membantai seluruh. Keluarga Jiang adalah keluarga Chen yang menggunakan ibumu untuk memancingmu keluar. Juga keluarga Chen. Keluarga Chen. Paman Fuk, keluarga Chen itu klan apa? Nona, dulu waktu di Gunung Berlatih, mungkin tidak tahu. Keluarga Chen adalah klan tersembunyi nomor 1 di Dacia. Juara juga di dunia persilatan. Walau keluarga kami adalah yang terkaya, tapi soal kekuasaan dan kekuatan, kami masih kalah dari mereka. Takut kan? Kalau takut, pergi sana. Hari ini siapa berani selamatkan Jiang Chen? Berarti melawan keluarga Chen. Kau cuma anjing peliharaan keluarga Chen. Kau pikir keluarga Chen mau memusuhi keluargaan? Jin Wanshan, kalau begitu ku beritahu juga, hari ini tak hanya akan kubunuh kau, bahkan dalangnya keluarga Chen pun akan kubasmi. Oh ya? Kalau begitu aku pengen lihat apa kau punya kemampuan itu. Hormat pada Tuan ketiga. Tuan Chen, akhirnya Tuan datang. Tolong beri keadilan untuk keluarga kami. Jin Wanshan, barang yang leluhur minta mana? Tuan Chen, sesuai rencana, Giok Xiaoyao tadinya sudah berhasil kuambil. Tapi Jiang Chen sembunyikan kekuatannya. Giok Xiaoyao diambil lagi olehnya. Sekarang Giok itu ada di tangannya. Sampah. Jiang Chen, benar? Aku, Serahkan Giok Xiaoyao. Ku beri kau kematian cepat. Kalau tidak, akan kurasakan hidup tak bisa, mati pun tak mampu. baiklah. Serahkan nyawa kalian kepada saya. Saya bisa pertimbangkan membakar Giok Xiaoyao untuk kalian. Apa katamu? Kau ini tak tahu diri. Kau pikir dengan bersandar pada keluargaan kecil ini, kau bisa melawan saya? Bajingan liar keluarga Jiang berani lancang kepada tuan ketiga. Seorang orang tak berguna. Meski bersandar pada keluargaan, apa gunanya? Tuan ketiga adalah putra keluarga bela diri nomor 1, kekuatannya tak terukur. Bahkan menghancurkan keluargaan pun sangat mudah baginya. Jiang Chen, kalau paham situasi, serahkan Giok Xiaoyao. Mungkin Tuan Chen bisa memberimu cara mati yang terhormat. Omongan kalian terlalu banyak. Kalau mau bertarung, ayo. Membasmi seluruh keluarganya, menyakiti ibuku. Hari ini kalian semua harus mati. Nona, cepat nasihati Tuan Jiang. Tuan Jiang bukan lawannya. Aku percaya pada kakak seperguruanku. Benar-benar orang sombong dan angkuh. Kalau begitu tak berani coba? Oh ya, ada satu hal harus kukatakan sebelum kau mati. Jasad ayahmu sudah kami hancurkan jadi abu, ditebarkan ke selokan busuk. Hal ini aku sendiri yang pimpin. Kau cari mati. Wanita ini memang punya sedikit kemampuan. Ayahku, ibuku, dendam darah seluruh keluarga Jiangku. Aku, Jiang Chen, hari ini ku buat kalian membayar dengan darah. Hati-hati, Tuan Tiga. Tuan Tiga, cepat pergi. Orang ini adalah dewa. Dewa. Yang lihat Shen Ho dan mereka semua sudah mati. Satu pukulan bunuh 4 Shio ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kamu siapa sebenarnya? Ayah, kalian saksikan hari ini untuk keluarga Jiang kita kuambil kembali hutang darah pertama. Selanjutnya akan giliranmu dan keluarga Chen. Jangan. Yang membantai keluarga Jiangmu adalah ayahku. Ada hubungan denganku. Kau tidak bisa membunuhku. Kalau kau bunuh aku, keluarga Chen tak akan membiarkanmu. Ibu, aku tahu ibu bisa mendengar. Ibu lihat, untuk ayah, untuk keluarga Jiang aku sudah balas dendam. Shishong, 15 tahun lalu, aku melihat ayah dengan mataku sendiri mati di depanku. Tapi anakmu tak berdaya. Tapi sekarang anakmu sudah berbeda. Anakmu pasti akan mencari cara
tanpa peduli biaya apapun untuk menyembuhkan ibu. Keluarga, masalahnya begini, Jiang Chen bukan hanya mengalahkan 4 siut, bahkan membunuh di tempat Chen Yulong. Kini keluarga Chen pasti akan terbongkar. Ayah Shixiongku orang yang malang, dia selalu baik padaku. Kita tak bisa tinggal diam. Di usia muda sudah punya pencapaian bela diri seperti ini. Pemuda ini bisa dibilang berbakat langka Anfut. Tuan, Perintahkan hari lusa untuk Shen Yueshu adakan upacara pencarian tabib. Kumpulkan tabib terbaik untuk mengobatinya. Tuan, bagaimana dengan keluarga Chen? Paman Fuk, jangan khawatir. Menurut penilaian Aning yang pantas denganku hanya kakak senior itu. Meskipun aku belum bisa memberitahumu siapa identitasnya, tapi aku bersumpah padamu pasti tidak sesederhana itu. Nona sudah lakukan seperti kataku tadi. Kalian boleh pergi dulu. Semoga leluhur melindungi. Semoga Jiang Chen ini tidak mengecewakan keluarga An. Xiao Chen, kitab rahasia ini bernama Ilmu Muda, kembali adalah peninggalan leluhurmu yang diturunkan padaku. Di dalamnya tercatat ilmu dewa penghidup kembali. Hidupkan kembali? Kalau begitu, orang tuaku yang tewas tragis 15 tahun lalu. Hidupkan kembali, pada dasarnya melawan kodrat. Gunakan ilmu ini, pasti kena kutukan langit. Bahkan harus bayar dengan nyawamu. Kecuali sangat terpaksa, jangan pernah digunakan ilmu ini. Ibu, anak pasti selamatkan ibu. Bahkan jika harus mengorbankan nyawaku sendiri, aku pasti selamatkan ibu. Para hadirin, tuan rumah baik hati khusus untuk Nona Shen Yueshu mengadakan upacara pengobatan. Silakan para tamu serta para tabib memeriksa sendiri kondisi penyakit Nona Shen untuk mencari obat yang tepat menyelamatkan nyawa. Upacara penyembuhan sudah mulai. Kenapa Shixiongmu belum datang? Ayah, Shixiongku, Tuan Jiang 2 hari ini menghindari orang, tidak makan minum. Jadi Anfu, tolong beritahu lagi. Ini ibunya upacara penyembuhan Shen Yueshu. Bagaimana mungkin dia tidak datang? Sebagai anak, tidak hadir, apakah harus kami, orang luar, yang khawatir? Shixiong, oh Shixiong, aku tahu kau ingin menyembuhkan ibumu, tapi jangan sampai tersesat. An Yuan Shan, berani sekali kau. Ini adalah putra kedua keluarga Chen, Chen Xiaolong. Dengar-dengar putra ketiga Chen tiba-tiba meninggal. Putra kedua Chen ini tidak di Chen mengurus pemakaman. Dia di sini ngapain? bukankah ini keponakan Xiaolong? Apa maksud perkataan Anda? An Yuan Shan, kau benar-benar tidak mengerti atau pura-pura tidak mengerti? Dia Jiang Chen membunuh adikku, kau malah menentang amarah keluarga Chen. Mengundang tabib terkenal untuk menyembuhkan ibunya. Kau benar-benar tidak menghargai keluarga Chen sama sekali. Tidak. Keponakan Xiaolong. Sebab akibat hal ini sudah ku ketahui. Jiang Chen ini dengan putriku memiliki hubungan seperguruan. Ditambah lagi, hidupnya penuh penderitaan. Anak saya baik hati. Karena itulah saya setuju untuk mengobati ibunya. Anak saya juga hanya memiliki perasaan sesama murid terhadapnya. Tidak ada maksud lain sama sekali. Sesama murid, perasaan? Omong kosong. Putra Shen Yueshu membunuh adik saya. Hari ini saya akan menggantungnya di balai utama ini. Berhenti. Kalian tidak boleh melakukan ini. Tidak boleh. Dia, Jiang Chen, berani menyentuh anggota keluarga Chen. Harus siap dihancurkan sampai 9 generasi. Hari ini tidak hanya akan menggantung ibunya, tapi juga akan mencincangnya. Nona An, jika kau tidak ingin keluargaan musnah, lebih baik kau segera minggir. Tuan Muda Chen, seperti kata pepatah, dendam ada kepalanya, utang ada pemiliknya. Karena Jiang Chen membunuh adikmu, daripada cari Jiang Chen untuk minta penjelasan. Shen Yueshu sudah setengah hidup, setengah mati. Masihkan Tuan mau mencari orang setengah hidup, setengah mati yang tidak terlibat dalam hal ini untuk diajak berhitung? Jika ini tersiar, bisa merusak nama baik keluarga Chen. Kurang ajar! Membiarkan dendam tak terbalas, baru akan merusak nama baik keluarga Chen. Hari ini akan kuperlihatkan pada kalian akibat menghina keluarga Chen. Chen Xiaolong, jangan keterlaluan. Bibi Shen tidak punya dendam denganmu. Berdasarkan apa kamu melakukannya seperti ini? Apa kalian cuma bisa mengganggu wanita? Mengganggu orang yang tidak berdaya? Beraninya
cari Sixiongku saja. Lawan dia. Jiang Chen, sampai-sampai upacara pengobatan ini pun dia tidak berani datang. Cuma seorang bajingan dan sampah seperti dia. Pantas apa melawanku? Tunggu sampai Shen Yueshu ku hancurkan sampai ke tulang belulangnya. Baru ku bawa abunya untuk Sixiongmu sebagai oleh-oleh perkenalan. Tuan kedua, tenanglah. Tenanglah. Anak perempuan saya ini tidak bisa bicara sampai menyinggung Anda. Saya minta maaf untuknya. Adapun upacara hari ini adalah acara keluargaan. Lihat, tamu undangan sudah semua hadir. Anda setidaknya beri kekeluargaan sedikit muka. Keluargaan itu apa? Cuman orang kaya baru saja. Bicara soal kekuasaan dan dasar. Keluarga Chenku mau menghancurkan kalian semudah menginjak semut. An Yuan Shan, jangan tunggu sampai kesabaranku habis baru menyesal. Biarkan kukatakan pada kalian semua. Leluhur keluarga Chenku sejak 15 tahun lalu sudah mencapai puncak seni bela diri. Setelah 15 tahun mengendap dan persiapan, dalam waktu dekat dia akan melayang naik mencapai alam legendaris, alam dewa. Kalian mengerti apa artinya ini? Dewa. Astaga. Itu berarti bisa hidup abadi, menjadi benar-benar tak terkalahkan di dunia. Chen Xiaolong sedang mengancam kita. Jika tidak tunduk pada keluarga Chen, berarti melawan dewa. Hanya ada jalan kematian. Keluargaan sekarang masih berani menghalangi aku? Keluargaan masih mau melawanku? Dewa keluarga Chen akan segera turun. Siapa berani melawan harus tanggung akibatnya. Pengawal, siapkan tiang dan kayu bakar. Hari ini aku akan menghukum Shen Yueshu dengan cambuk di depan umum. Lalu dia akan dibakar jadi abu. Ini Jiang Chen, kau ini pengecut takut muncul. Kau perhatikan baik-baik. Bagaimana aku mencambuk ibumu sampai babak belur, lalu hancurkan tulangnya jadi abu. Wanita! 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 Sudah setengah mati begini, masih dipermalukan di depan umum. Sialan. keluarga Chen ini terlalu sewenang-wenang. Pelankan suaramu. Kau tidak mau hidup? Bagus. Sangat tahan ya. Kalian semua buka mata lebar-lebar dan lihat jelas. Lihat bagaimana aku membakar wanita ini menjadi abu. Lalu biarkan anjing makan abunya sampai habis sedikit demi sedikit. Kalian semua ingat baik-baik. Ini adalah akibatnya melawan keluarga Chen. Ambil Hun Yuan Ichiku, korbankan obat dewa. Asalkan bisa selamatkan ibu. Hanya Hun Yuan Ichi. Paling-paling aku latih ulang ilmunya. 9 putaran kebangkitan Hun Yuan Ichi. Keluar. Bagus sekali. Inti emas Hun Yuan sudah jadi. Tuan Jiang, kenapa kau di sini? Aku sangat khawatir. Ada apa? Cepat pergi lihat ke aula utama. Putra kedua keluarga Chen Xiaolong datang. Katanya mau balas dendam untuk adiknya. Kau terlambat, ibumu. Dia sudah dibakar jadi abu oleh keluarga Chen, ditarik buat makan anjing. Apa katamu? Aku akan musnahkan keluarga Chen. Jiang Chen, kalau kau tidak keluar, ibumu akan hancur lebur. Aku tanya sekali lagi, kau keluar atau tidak? Baiklah, si pengecut. Kau pasti tidak lari jauh. Jangan gegabah. Kalau hari ini kita buat dia marah saat leluhur keluarga Chen naik jadi dewa, nanti pasti kita semua dibantai. Meski bukan untuk dirimu, pikirkanlah ibumu, pikirkanlah kita lebih dari 100 anggota keluargaan. Xixiong, kau di mana sebenarnya? Kenapa belum datang? Ibu dalam kondisi kritis, anaknya bahkan tidak muncul. Jiang Chen ini sungguh tidak berguna. 9 dari 10, dia takut mati. Sudah menyinggung keluarga Chen, dia sendiri tidak berani tampil. Menyuruh ibunya menanggung dosa. Bocah ini membunuh putra ketiga keluarga Chen. Sekarang keluarga Chen datang menuntut dia sendiri, menyembunyikan dari ibunya kabur lebih dulu. Mana ada anak seperti ini, sama sekali tidak punya nyali. Jiang Chen, dalam perjalanan kaburmu, jangan lupa untuk ibumu bersujud beberapa kali. Siapa berani sentuh ibuku? Xixiong, Kau adalah Jiang Chen? Tak kusangka. Kau benar-benar berani datang menyerahkan nyawa. Menyerahkan nyawa? Hari ini yang akan mati adalah kalian. Hancurkan keluarganya dulu, hina ibuku, kemudian hari ini keluarga Chen datang satu, kubunuh satu, datang dua, kubunuh sepasang. Mulutmu besar sekali. Bunuh adik ketigaku. Kau pantas mati 10.000 kali. Tombak datang. Tombak ini bernama Lei Xiao. Hadiah dari leluhur keluarga Chen. Hari ini akan kugunakan jurus terkuatku. Buatmu tunduk sepenuhnya. Li Xiao. Kudengar. Bukankah itu senjata setengah dewa yang ditempa leluhur keluarga Chen? Ternyata jatuh ke tangan Chen Xiaolong. Aku dengar
Chen Xiaolong sangat disayangi leluhur keluarga Chen. Memang benar. Jiang Chen tamat. Chen Xiaolong sudah mencapai alam inti emas, melampaui guru besar. Sekarang ditambah senjata setengah dewa. Tak terkalahkan. Serangan petir. Hati-hati Shixiong. Serang. Bunuh dia. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Apa mataku salah lihat? Tuan Chen ternyata kalah. Keempat pengawalnya adalah legenda yang tersohor di dunia puncak Lili. Senjata rahasia terhebat keluarga Chen di tangannya bukan tandingan satu gebrakan. Lei Xiao, keluarga Chen cuma jago pakai besi rongsokan seperti ini? Kau sebenarnya siapa? Lei Xiao pemberian leluhur, bisa kau patahkan? Aku adalah orang yang akan mengubur keluarga Chen. 15 tahun lalu, kusaksikan sendiri keluargaku dibantai. Selama 15 tahun ini, aku berlatih siang malam tanpa henti, hanya agar suatu hari nanti dapat membalaskan dendam. 15 tahun. Bagaimana mungkin kau sekuat ini? Kau sebenarnya tingkat apa? Ingin tahu tingkat senior saya? Setengah dewa. Senior saya adalah setengah dewa. Hanya selangkah lagi bisa jadi dewa. Setengah dewa. Setengah dewa. Dia setengah dewa. Itu level tertinggi seni bela diri saat ini. Bahkan leluhur Chen baru sampai level itu. Pemuda ini juga setengah dewa. Jiang Chen, aku tak sangka bakatmu sangat hebat. Baru puluhan tahun, sudah sekuat ini. Tapi ku beritahu, setengah dewa pun beda. Kau hanya setengah dewa baru. Dibanding leluhur Chen, kau masih kalah jauh. Ya, katanya leluhur Chen hampir jadi dewa. Bakat Jiang Chen luar biasa. Tapi tetap kalah dari leluhur Chen. Jiang Chen, aku cucu kesayangan leluhur Chen. Kau tak berani bunuh aku. Kalau tidak, kau keluargaan, semua yang hadir akan mati bersamaku. Oh ya? Jiang Chen, kau tak bisa kalahkan leluhur Chen. Bahkan kau bunuh dia hari ini, kita tak bisa lolos. Jadi jangan gegabah. Tidak berani lagi? Sudah kuduga kau tak punya nyali. Jiang Chen, lebih baik kau periksa ibumu dulu. Entah dia sudah sekarat. Chen Xiaolong, kau cari mati. Shixiong. Apa? Inti emas Hun Yuan. Inti emas Hun Yuan 9 mutu. Keponakan kau ini. Tidak baik. Buruan berikan pada ibu. 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 Telan inti emas ini. Sebentar lagi kau akan sadar. Inti emas Hun Yuan 9 mutu. Jiang Chen, kau malah mengubah esensi Hun Yuan dan kekuatanmu menjadi inti emas. Diberikan pada manusia sekarat. Kau benar-benar menggelikan. Inti emas terlepas dari tubuh. Kekuatanmu tinggal 1/10. Ini seperti memotong kedua lenganmu sendiri. Hari ini layak kau binasa. Bocah ini rupanya ingin menggunakan inti emas Hun Yuan untuk menghidupkan kembali ibunya. Memberi inti emas Hun Yuan pada orang sekarat bisa menghidupkan kembali? Itu mustahil. Jiang Chen, kau memiliki inti emas Hun Yuan 9 mutu. Peluangmu sangat besar untuk menjadi dewa. Tapi kau malah memutuskan jalanmu sendiri ke langit hanya untuk menyelamatkan seorang manusia sekarat. Melawan takdir, menghidupkan kembali. Teknik yang digunakan Shixiong sekarang adalah ilmu terlarang yang disebut Shifu dulu. Tidak. Shixiong. Inti emas Hun Yuan. Selama bertahun-tahun, berapa banyak orang yang memimpikan inti emas ini? Aning, kakak seniormu, dia sungguh bodoh. Jangan kakak, hentikan sekarang. Guru pernah bilang, menghidupkan yang mati butuh nyawa ganti nyawa. Kalau terus begini, tubuhmu tak akan kuat menahannya. Pada akhirnya, arwahmu paling ringan akan terlepas bersama inti emas. Paling berat, arwahmu akan tercerai-berai. Jangan, kakak. Meski harus nyawa ganti nyawa, aku akan mencobanya. Bagus, bagus. Jiang Chen, kau memang bodoh dan tak tahu diri. Tapi ini juga bagus. Cari mati sendiri, hemat tenagaku untuk membunuhmu. Jiang Chen ini sungguh murni dan berbakti. Menghidupkan yang mati belum pernah kudengar. Dia sekarang sedang mati demi berbakti. Kalau dia cukup pintar, cari tempat lain. Nanti ilmu bela diri 10 tahun lagi. Mungkin bisa jadi leluhur keluarga Chen berikutnya. Sayang sekali. Seorang jenius yang sangat brilian ini hari ini akan gugur. Guru, ilmu ini benar bisa menghidupkan orang mati? Tentu. Tapi ini melawan langit. Pasti kena tribulasi langit. Kalau tak bisa atasi tribulasi, maka kau
Dan orang yang kau selamatkan pasti hancur lebur. Arwahnya tercerai-berai. Tribulasi langit. Ini tribulasi langit. Katanya hanya yang murkai langit bisa picu tribulasi langit. Pasti Jiang Chen pakai ilmu terlarang sampai kena kutukan langit. Tidak, kakak, jangan begini. Jiang Chen di bawah tribulasi langit. Kau dan ibumu pasti akan musnah tanpa jejak. Kau cuma sampah. Pantas melawan takdir? Benarkah? Kalau begitu hari ini, aku justru akan melawan takdir ini dan mencobanya. Shichong, Mati. Benar-benar musnah tanpa jejak. Kalian semua saksikan, inilah akibat melawan keluarga Chen. Tuan Chen benar. Tenang saja, kami orang biasa mana berani melawan keluarga Chen. Memang Tuan Chen punya firasat. Jiang Chen sombong dan angkuh, berangan mengubah takdir. Tidak hanya gagal menyelamatkan Shen Yueshu, bahkan dirinya sendiri ikut terbawa. Siapa bilang aku gagal hidupkan ibuku? Hidup! Shen Yueshu benar-benar hidup kembali. Bagaimana mungkin? Astaga, dia benar-benar berhasil menghidupkan yang mati. Shichong, kau berhasil. Kau benar-benar berhasil. Ibu. Dia adalah Shimeku. Biarkan dia bawa ibu turun dulu untuk istirahat. Mengambil inti emas Hun Yuan, merampas ciptaan langit bumi, hingga bisa menghidupkan orang yang telah mati. Orang ini berbakat langit, prestasi masa depannya tak terbatas. Tidak mungkin. Ini pasti tidak mungkin. Melawan takdir. Leluhur keluargaku saja tak bisa. Kau... Bagaimana mungkin kau bisa... Inti emasku sudah lepas. Hun Yuanku hilang. Kini aku cuma orang tak berguna. Harus usir keluarga Chen dengan tipu daya lindungi keselamatan ibu. Aku sanggup tanggung tribulasi petir dan hidupkan orang mati. Masih kau kira aku cuma seorang setengah dewa biasa? Bukan setengah dewa. Kau adalah dewa darat. Ini... Segampang itu jadi dewa? Segampang itu lolos tribulasi petir? Selesai. Selesai. Keluarga Chengku tamat. Cepat pergi. Kalian... Tuan Chen, Tuan Minggir. Jiang Chen, Tuan Jiang. Chen. Tuanan, bagaimana hasil pemeriksaannya? Xiao Chen, apakah dia dalam bahaya? Jiang Chen tampaknya sehat, tapi meridiannya putus semua. Energi sejatinya buyar. Menurutku ini karena melawan langit kena kutukan surgawi hingga jadi begini. Apa? Shichong, kau sadar, Shichong. Xiao Chen, bagaimana perasaanmu? Xiao Chen, Cari apa, Shichong? Karena kutukan surgawi itu tak cuma seluruh kultivasi buyar, bahkan jiwa dan rohnya juga hilang separuh. Kecerdasannya sekarang sudah setara dengan anak usia 3 tahun. Shichong, Xiao Chen, Dokter An, apakah ada cara yang lebih baik untuk sembuhkan Xiao Chen total? Menghidupkan yang mati, itu sudah melawan takdir. Dia bisa bertahan hidup sudah sangat beruntung. Hukuman langit seperti ini sulit ada cara menyembuhkannya. Xiao Chen, ini salah ibu. Xiao Chen, ini semua salah ibu. Nona Shen. Bagaimanapun juga Jiang Chen telah menyelamatkan nyawa kalian. Tapi selanjutnya, baik pusaka keluarga Jiang yang diwariskan turun-temurun maupun nyawa Jiang Chen, keluarga Chen pasti tidak akan tinggal diam. Jadi saya harap Anda segera membuat persiapan. Jiang Chen,
Murid memberi salam kepada guru. Guru, kenapa guru ada di sini? Ini tempat mana? Di dalam ukiran kayu ini ada hadiah dari guru untukmu. Ukiran kayu ini dapat menampung arwah, menjaganya agar tidak tercerai-berai. Guru di sini sudah menunggumu lama. Menjaga arwah tak tercerai. Apakah aku sudah mati? Tapi aku jelas. Tapi kau jelas setelah melawan takdir, menyembuhkan ibumu. Murid bodoh. Melawan takdir tidak semudah itu. Apalagi inti emasmu telah hilang, hun yuanmu habis terserak. Di bawah tribulasi langit, roh dan jiwamu terlepas dari tubuh. Tubuh jasmanimu harus menjalani sendiri ujian dunia fana. Guru. Maksud guru, aku sekarang arwahku terlepas. Tapi tubuh jasmani masih harus menjalani ujian? Benar. Sebenarnya sejak 5 tahun lalu, kultivasimu telah mencapai batas tertinggi manusia biasa. Tapi untuk melayang menjadi dewa, hanya selangkah lagi. Langkah terakhir ini adalah tribulasi nirvana yang guru sebutkan. Benar. Mulai hari ini, tubuh jasmanimu akan kehilangan semua kekuatan gaib, menjadi bingung dan linglung. Di dunia fana, kau akan menjalani tribulasi selama 3 tahun. Setelah 3 tahun, kau akan melampaui yang duniawi dan langsung menjadi dewa. Hanya ini yang bisa kukatakan. Di dalam ukiran kayu ini, guru tinggalkan seberkas arwah tersisa. Setelah kata-kata ini, arwahku akan lenyap. Jalan ke depan, Xiao Chen, kau harus bijak menjalaninya. Guru. Jiang Chen ini sungguh luar biasa. Berani melawan langit. Entah apakah leluhur bisa mengalahkannya? Kau ingin mati? Ampun Tuan Kedua. Ampun Tuan Kedua. Bagaimana? Apa leluhur bersedia menemuiku? Tuan kedua, leluhur memintamu datang. Kau juga datang. Kakekmu punya beberapa pertanyaan. Kau harus menjawab dengan jujur. Xiaolong, di mana Giok Xiaoyao? Adik ketigamu gagal. Jangan bilang padaku, kau juga gagal. Leluhur yatim Jiang Chen dari keluarga Jiang itu, dia menyembunyikan kekuatan. Kini sudah mencapai setengah dewa. Bahkan mungkin dewa dalam legenda. Kami tak bisa menangkapnya. Kecuali leluhur yang bertindak. Dewa? Jika dia benar-benar dewa, kau pikir kau bisa kembali hidup-hidup? Leluhur Anda, maksud Anda Palsu. Jadi dewa, dia membohongi Anda. Sisa hidupku hampir habis. Tak mudah bertindak. Merebut Giok Xiaoyao. Kalian harus segala cara selesaikan hanya dengan Giok Xiaoyao. Aku bisa langsung naik menjadi dewa. Tapi Cukup Xiaolong baru dapat kabar Jiang Chen untuk selamatkan ibunya melawan surga. Kena kutukan langit. Sekarang dia seluruh kekuatannya sudah hilang orangnya. Jadi orang bodoh. kekuatan hilang. Benar. Dia jadi orang tak berguna. Bukan lawanmu. Sekarang untuk merebut Giok Xiaoyao, ini waktu terbaik. Leluhur ayah untuk adik ketigaku. Pasti selesaikan tugas. Ambil Giok Xiaoyao. Hancurkan Jiang Chen. Cari. Ya. Tuan Muda, tak ada di kamar manapun, temukan mereka. Tuan Muda, mereka juga ada ruang rahasia keluargaan. Tuan Muda, baru tanya keluargaan, kata mereka. Shen Yueshu bawa Jiang Chen 3 jam lalu pergi, tak tahu ke mana. Orang tak berguna. Orang saja tak bisa awasi
Jiang Chen, Shen Yue Shu. Kalian tak bisa kabur, akan kucabik kalian kuliti dan hancurkan. Xiao Chen, engkau suka di sini? Suka. Kalau begitu, nanti bersama ibu tinggal di sini ya. Baik. Baik. Kakak Wu. Maaf, aku cuma ingin melindungi Xiao Chen. Xiao Chen juga tak pantas menanggung begitu banyak kebencian seberat itu. Kakak lihat perempuan itu, tubuhnya bagus, cantik juga rupanya. Tempat kita kapan ada cewek datang? Cewek barangmu ini hari ini aku bayar semua. Malam ini tidur dengan aku gimana? Lepaskan. Lepaskan. Jangan ganggu ibuku. Dasar anak kecil. Berani-beraninya kau gigit aku. Hentikan. Berani-beraninya kau beraksi. Kuberitahu kalian, kalau kalian pergi sekarang akan kukira kalian mabuk, tidak sadar, takkan kuhira. Kalau tidak, akan kutelepon panggil regu penegak hukum. Regu penegak hukum apaan? Hari ini aku bunuh kau. Hentikan. Pergi. Tuanan, kenapa Anda datang? Tentu saja untuk bawa barang untuk Jiang Chen. Ini adalah ginseng abad merah ditemukannya setelah 3 tahun susah payah. Konon katanya ada khasiat memulihkan kesadaran. Dia sengaja suruh aku bawa untuk dicoba kakak seperguruannya. Aning memang anak yang baik hati. Dan repot juga membuat Anda datang. Nona Shen, jangan sungkan. Xiao Chen meninggal demi kamu sudah menderita terlalu banyak kesengsaraan yang tak kau ketahui. Kalau kau bisa sadar, jangan sampai kau sia-siakan dia. Maaf, meninggal ditangkap keluarga Chen. Aku terpaksa melakukan ini. Tuan Chen kedua, aku sudah lakukan seperti perintahmu. Sekarang, bisakah kau bebaskan putriku? Guru. Sepertinya aku mengerti maksud tribulasi dunia fana yang kau sebutkan. Tapi ginseng darah yang diberikan gadis ini sungguh luar biasa. Mungkin bisa membantuku memulihkan sebagian kesadaranku. Apa ini? Pelacak. Ibu, siapa orang itu? Shen Yue Shu. Kalian benar-benar membuatku susah payah mencarimu. Engkau? Bagaimana kau tahu kami ada di sini? Tentu saja keluargaan yang paling kalian percaya mengkhianati kalian. 3 tahun. Kalian kabur selama 3 tahun. Tahukah kau berapa kali aku dimarahi selama ini? Aku sarankan kau tahu diri. Serahkan Giok Xiaoyao. Mimpi. Beri aku Giok Xiaoyao. Jangan harap. Kau jahat. Jangan pukul ibuku. Dasar idiot berani mendorongku. Xiao Chen, Dasar idiot. 3 tahun lalu bukankah kau masih di hadapanku memamerkan kekuatanmu? Kenapa sekarang seperti anjing? Hentikan. Lepaskan dia. Bisa saja. Lepaskan dia. Berikan Giok Xiaoyao padaku. Atau akan kuhancurkan dia di hadapanmu. Jangan. Jangan. Ibu, jangan pedulikan aku. Lari cepat. Bodoh brengsek. Sekarang mau kabur? Sudah terlambat. Xiao Chen. Xiao Chen. Xiao Chen. Xiao Chen. Xiao Chen. Ibu, Shen Yue Shu. Aku ulangi sekali lagi. Serahkan Giok Xiaoyao padaku. Aku bisa mengampuni nyawa anakmu. Kalau tidak, hari ini kalian semua jangan harap bisa pergi. Baik. Aku setuju. Aku hanya berharap kau bisa menepati janji. Tentu. Apa yang aku janjikan akan aku tepati. Bibi, jangan berikan padanya. Chen Xiaolong, lepaskan segera kakak seperguruanku dan Bibi. Aning! Kenapa? Ayahmu baru saja menyelamatkanmu dari keluarga Chen. Kau sudah tidak sabar untuk mati? Kau menculikku, memaksa untuk tahu keberadaan kakak seperguruanku gagal, lalu mengancam ayahku dengan diriku. Kau sungguh hina dan tak tahu malu. Hah? Apa itu hina? Apa itu tak tahu malu? Menggunakan segala cara untuk mendapatkan yang kuinginkan. Itu namanya berpikir out of the box. Munafik yang berlagak suci. Aning, aku melihat ayahmu telah membantuku menemukan Jiang Chen. Dan aku bebaskan kau. Tapi jangan kira aku tak berani membunuhmu.
Dan jangan kira keluarga Chen-ku tak bisa menghancurkan keluargaanmu. Kalau kau memang cari mati, aku akan kabulkan. Tunggu Tuan Muda kedua. Tunggu Tuan Muda kedua. An Yuanshan, kau mau memberontak? Tidak. Tuan Muda kedua. Tenanglah Tuan. Putriku ini belum mengerti. Akan kuantar dia pergi. Setelahnya Tuan mau berbuat apapun, silakan. Keluargaan kami tidak akan ikut campur. Ayah, sekarang keluarga kakak seperguruanku kena musibah. Aku tak akan tinggal diam. Bahkan jika harus mati, aku akan lawan si pengecut ini sampai mati bersama. Diam kau. Anak angkatmu ini, Ayah. Tuan Chen, jangan marah. Putriku ini belum berpengalaman. Bicaranya dan tindakannya selalu gegabah. Namun sebenarnya dia tak bermaksud mengancam keluarga Chen. Aning. Cepat minta maaf pada Tuan Chen. Ayah, dia menculikku. Memaksaku menyuruh ayah minta maaf pada keluarga Chen. Dia juga menyakiti keluarga kakak seperguruanku. Sekarang kau menyuruhku minta maaf padanya? Kepala keluargaan, kau memang tahu membaca situasi. Tapi putrimu sepertinya tak setuju. Jika kau tak keberatan, boleh kudidik dia untukmu. Tuan Muda kedua. Tunggu dulu. Tunggu sebentar. Kakak seperguruanmu sudah jadi orang gila. Dirinya sendiri saja susah diselamatkan. Haruskah keluarga kami masih bertaruh untuknya? Ayah, dia sama sekali bukan taruhanku. Dia adalah kakak seperguruanku seumur hidup. Sudahlah. Mana yang lebih penting, keluarga atau kakak seperguruan? Leluhur keluarga Chen mengincar Giok Xiaoyao, dia pasti mendapatkannya. Begitu dia mendapat Giok Xiaoyao, pasti akan melayang menjadi dewa. Sekarang kita musuhi keluarga Chen. Nanti seluruh keluargaan kita bisa hancur. Aning, apa kamu mengerti perasaan seorang ayah dan kepala keluarga? Sejak kamu ditangkap keluarga Chen, ayah sangat takut. Ayah menyesal setuju membantumu dulu. Membantu Shixiongmu itu hampir membuatmu mati di tangan keluarga Chen. Ayah, aku mengerti semuanya. Tapi sekarang dia akan membunuh Shixiong. Aku tidak bisa membiarkannya. Ini sudah takdir. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Kita harus berusaha menjaga keluargaan. Kalau tidak, aku, ibumu akan menerima balas dendam mereka. Sudah cukup. Nona besaran keluargaan kalian pada akhirnya mau melawan atau tunduk. Xiaoye. Jangan buru-buru. Xiaoye. Apa yang kamu lakukan? Cepat minta maaf. Maafkan aku. Jiang Chen, kamu lihat kan? Gadis yang menyukaimu pada akhirnya hanya anjing keluarga Chen. Ayah, maafkan aku. Chen Xiaolong, matilah. Aku Aning bersumpah di sini mulai sekarang keluar dari keluargaan. Semua yang kulakukan akan kutanggung sendiri. Bagus, Aning. Kamu pikir bersumpah bisa membuatku mengampuni keluargaan? Kuberitahu padamu. Mulai hari ini, keluargaan akan kuhabisi. Aku yang bilang. Chen Xiaolong, keluargaan sekarang adalah bawahan keluarga Chen. Kalau kau karena aku menyalahkan keluargaan, itu berarti kehilangan dukungan rakyat. Kau mau musnahkan keluargaan. Setujukah kepala keluarga Chen? Setujukah leluhur keluarga Chen? Aning. Kau cuma perempuan. Cari mati. Tuan Muda kedua, jangan gegabah Tuan Muda kedua. Aku cuma punya satu anak perempuan. Demi keluargaan, maafkan dia Tuan Muda kedua. Aning. Kau serang aku diam-diam. Bukannya mau selamatkan kakak seperguruanmu. Kalau begitu, pergilah bersama kakakmu ke neraka. Aning, Chen Xiaolong, lepaskan dia cepat. Tuan Muda kedua, hentikan. Aku akan bawa anakku pulang dan didik dengan baik. Maafkan dia kali ini. Tuan Muda kedua. Gadis cantik, pergilah ke jalan menuju alam baka. Tunggu kakak seperguruanmu. Bajingan, lepaskan dia. Bocah kecil, lagi pakai trik ini. Sekumpulan pengecut. Cari mati. Tunggu. Aku setuju. Kalau kau bebaskan Aning dan kami, aku akan berikan Giok Xiaoyao padamu. Berikan. Bibi. Jangan, Bibi. Memang Giok Xiaoyao. 3 tahun usaha, akhirnya tidak sia-sia. Gioknya sudah kau dapat. Sekarang kau bisa bebaskan kami pergi? Pergi. Aku bilang mau bebaskan kalian pergi. Apa katamu? Kamu ingkar janji. Shen Yueshu sudah tua tapi tak punya akal. Hidupmu sia-sia. Apapun yang kukatakan, kamu percaya saja. Penjahat besar. Kamu menipuku. Shen Yueshu. 3 tahun lalu, anakmu memukulku hingga luka parah. Baru saja Aning menyergapku. Semua utang ini akan kuhitung dengan kalian pengawal. Siapkan tiang hukuman. Siap. Lepaskan aku, penjahat besar. Lepaskan kami. Tuan Muda kedua, kali ini lepaskan mereka. Di kehidupan berikutnya, aku akan jadi budakmu. Diam. Giok Xiaoyao sudah di tangan kalian berdua juga sudah tak berguna. Selanjutnya akan kuperlihatkan siksaan keluarga Chen padamu.
Akan kusiksa kalian perlahan-lahan sampai mati. Lalu kulucuti kulit dan urat kalian untuk balas dendam adik ketigaku. Chen Xiaolong, karma akan menimpamu, kau akan mati mengenaskan. Sekarang yang akan mati mengenaskan adalah kalian pengawal. Bawa cambuk. Keluarga Chen Xiaolong memaksa ibuku meninggalkan adik seperguruanku. Tribulasi dunia fana ini tak perlu kulewati lagi. Aku akan keluar dan habisi keluargamu. Sekali tribulasi dunia fana dimulai, tak bisa dihentikan. Tapi jika kamu bisa memecahkan penghalang ini, kultivasi dan kesadaranmu akan pulih. Tapi begitu kau tinggalkan tempat ini, mungkin tak akan pernah jadi dewa Xiao Chen. Sudahkah kau putuskan? Guru, maka latihan spiritual adalah melindungi keluarga. Sekarang aku bahkan tak bisa melindungi keluargaku. Lalu menjadi dewa ini, apa artinya lagi? Serahkan. Hancurkan. Ninger, Shen Yueshu. Jiang Chen. Jiang Chen. Shen Yueshu. Aning. Cambukan ini rasanya nikmat ya. Ingin jadi tulang keras semua ya. Baiklah. Jiang Chen, katakan besi tempat 1000 derajat ini. Saat ditempelkan ke tubuh, rasanya bagaimana? Bagaimana kalau ibumu ku coba dulu? Chen Xiaolong, kamu penjahat besar. Beraninya serang aku saja. Tutup mulut wanita ini. Shen Yueshu, ku dengar wajahmu pernah rusak. Tak disangka setelah hidup kembali, wajahmu utuh seperti semula. Wajah ini, andai lebih muda beberapa tahun, mungkin hatiku pun tergoyah. Tapi, semakin Jiang Chen ingin menyelamatkannya, semakin aku ingin menghancurkannya. Hari ini akan kubakar hangus setiap inci kulitmu. Chen Xiaolong, kusarankan jangan berlebihan. Kau sudah dapat Giok Xiaoyao. Mengapa masih ingkar janji? Aku ingkar janji, itu karena kau bodoh. Apapun yang kukatakan kau percaya. Ibu, hentikan, cepat hentikan. Hentikan! Sekarang suruh aku berhenti. Aning, kau masih berkhayal apa lagi? Chen Xiaolong, jadi hantu pun aku takkan lepaskan kau. Baiklah, keluarga Chen ku menunggu. Shen Yueshu, kau sudah menjerit-jerit begitu keras. Kenapa Jiang Chen sama sekali tak bereaksi? jangan. Xiao Chen! Xiao Chen! Xiao Chen! Nah, betul. Ekspresi inilah yang ku mau. Kesedihan yang mendalam. Patah hati hingga ingin mati. Xiao Chen! Maafkan ibu. Maafkan ibu. Ini semua salah ibu. Ibu tak bisa melindungimu. Ibu tak bisa melindungimu. Xiao Chen! Mari. Kita ikut terbakar bersama. Ayo kita menjerit bersama. Cepat. Hentikan. Hentikan. An Yuanshan. Apa maksudmu? Chen Xiaolong, keluargaan kami. Di Daxia, bisa dibilang keluarga kaya raya. Kau mengancamku dengan keluargaan, memaksaku, membungkuk dan berlutut di hadapanmu, melakukan hal-hal tak bermoral. Semua itu kuterima. Tapi hari ini, kau hendak menyakiti putriku. Akan kuperlihatkan padamu, keluargaan kami bukanlah kaum yang mudah ditindas. Ayah! Ayah, hati-hati! Ayah! Aku memang menindas keluargaan. Mau apa? Keluarga Chen ku bilang kau orang terkaya. Barulah kau orang terkaya. Kalau tidak, kau cuma sampah. Nanti setelah leluhur kami menjadi dewa, seluruh keluargaan, dari dalam sampai luar, tak akan ada yang selamat. Kau, Aku baru teringat. Putrimu, Aning, cukup cantik rupanya. Ikut mati bersamamu. Sayang sekali. Apa yang kau rencanakan? Aning, kamu cantik sekali. Kok suka Jiang Chen itu? Mending main-main sama aku.
Chen Xiaolong, hentikan. Lepaskan dia. Nanti kalau aku sudah bosan, baru ku lepaskan Aning. Bukannya kamu suka Jiang Chen itu? Hari ini di hadapannya akan kusentuh kamu. Menurutmu dia akan merasa seperti apa? Xiaoning, Hancurkan. Hari ini di hadapannya akan kumainkan kamu. Chen Xiaolong, kalau kau sentuh putriku hari ini, langkahi dulu mayatku. Ayah, An Yuanshan cuma bisa jurus amatir mau menyelamatkan orang. Hari ini kuperlihatkan caraku mendidik putrimu. Chen Xiaolong, Kau ini Hentikan! diam. Bibi cepat lihat ukiran kayu itu. Sudah kubilang hanya Shifu untuk Shixiong pasti berguna. Kau Sudah kehabisan akal? Masih berharap pada ukiran kayu anak kecil? Chen Xiaolong, Shen Yue Shu. Karena kau cari mati, maka matilah. Bibi Tidak. Tidak. Ibu. Mati saja kau. Aneh, kenapa aku tak bisa bergerak? Ibu. Xiaoning, maaf. Aku terlambat. Xiao Chen, Ibu, kau kembali. Kau akhirnya kembali. senior, kau sadar kau akhirnya pulih akalnya. aku sudah sembuh total. Ibu, Xiaoning, sekarang giliranku melindungi kalian. Siapapun yang berani menyakiti kalian, akan kubalas 10 kali lipat. Chen Xiaolong, 3 tahun lalu kuselamatkan nyawamu, tapi hampir saja membunuh keluarga sedarahku. Hari ini, kau pasti mati. Tidak mungkin. Leluhur jelas-jelas bilang, kau kena kutukan langit. Seumur hidup akan jadi orang dungu. Bagaimana mungkin kau tiba-tiba sadar? Lelaki tua dari keluarga Chen itu hanyalah seorang pengecut, pencuri tua saja. Banyak hal yang tidak dia ketahui. Chen Xiaolong, bersiaplah mati. Serang! Bunuh dia! Kau berhasil menembus! Kau menjadi dewa! Kau benar. Sekarang aku memang di alam dewa. Leluhurmu butuh hampir 100 tahun. Kau baru 20 sekian tahun. Bagaimana kau? Saat kau menyiksa ibuku dan berniat jahat pada Xiaoning, itu sudah menetapkan akhirmu hari ini hanya akan binasa total. Leluhur tidak akan membiarkanmu. Dia tidak akan membiarkanku. Aku juga tidak akan membiarkannya. Xiao Chen, kau menjadi dewa. Kau benar-benar menjadi dewa. Ibu, meski sekarang aku sudah melewati tribulasi dunia fana, tapi jarak menjadi dewa masih selangkah lagi. Dia datang. Langit ini. Ini tribulasi langit arwah dan jiwa kakak menyatu, kultivasinya pulih. Sudah bisa melayang menjadi dewa. Jadi tribulasi langit datang mencarinya. Jiang Chen sebelumnya untuk menyelamatkan Nona Shen tak bisa menahannya. Kali ini dia Jika kakak bisa kalahkan tribulasi ini, langsung bisa jadi dewa. Jika tak tahan, aku percaya kakak, dia pasti bisa. Tribulasi 99 untukku hancur. buruk kepala keluarga masalah besar. Apa yang terjadi? Kepala keluarga Tuan Chen Xiaolong lentera arwah Tuan Muda padamu. Kamu apa katamu? Lentera arwah siapa yang padam? Artinya orang itu sudah tiada. Maksudmu Xiaolong dia sudah mati? Ya, Tuan Chen Xiaolong dia sangat mungkin sudah meninggal. Pergi dari sini. Ayah Xiaolong selama 3 tahun ini dia terus menyelidiki kabar tentang Giok Xiaoyao, tapi dia
dia mati. Dia mati. Pasti Shen Yueshu dan kawan-kawannya yang melakukannya. Mungkin saja Jiang Chen itu dia pulih. Siapapun itu di hadapanmu mereka cuma beberapa semut. Tak akan jadi masalah. Benar. Aku sudah memahami jalan besar. Sudah mencapai tahap setengah dewa kesempurnaan besar. Ayah, bukankah itu artinya ayah hampir menjadi dewa? Memang begitu. Tapi masih butuh giok itu sebagai penuntun. Baru bisa sekaligus menerobos alam dewa. 3 hari lagi, aku akan mengadakan upacara kenaikan dewa. Aku ingin mereka membantuku menjadi dewa, tak satu pun boleh hidup. Tribulasi 99 untukku hancur. Ini kakak seperguruan benar-benar menembus tribulasi dan dengan mudah sekali. Ya ampun, tak disangka tingkat kultivasi Jiang Chen sudah mencapai batas tertinggi. Xiao Chen, kamu baik-baik saja? Ibu, tenanglah. Aku tidak hanya baik-baik. Tapi mulai sekarang di dunia ini tak ada lagi yang bisa mengganggumu. Syukurlah baik-baik saja. Apa kamu bilang? Aku tahu Ayah, ada apa? Anfu memberitahuku keluarga Chen sekarang menyebarkan pengumuman mengundang semua keluarga terhormat di ibu kota serta rakyat seluruh negeri untuk datang ke alun-alun pusat menghadiri leluhur keluarga Chen untuk upacara kenaikan dewa. 3 hari lagi. Apa? Monster tua keluarga Chen itu juga akan menjadi dewa? Mungkin dia menemukan jalan lain. Berhasil menemukan cara menjadi dewa sendiri. Paman, pergi beritahu mereka. 3 hari kemudian, keluarga akan datang. Hanya saja tidak tahu dengan tubuh setengah dewanya yang biasa saja, bisakah dia menahan amarahku? Dendam darah 18 tahun lalu, sudah waktunya diselesaikan. Kalian dengar belum? Keluargaan beberapa waktu lalu berselisih dengan keluarga Chen. Hari ini adalah upacara kenaikan dewa leluhur keluarga Chen. Menurut kalian, akankah keluargaan datang? Berani dia datang? Bukannya itu cari mati? Leluhur keluarga Chen. Begitu dia naik ke alam dewa, semua keluarga bangsawan harus tunduk pada perintahnya, menundukkan kepala keluarga seperti keluargaan. Pasti yang pertama disingkirkan. Itu keluargaan mencari masalah sendiri. 18 tahun lalu, keluarga Chen sudah membantai seluruh keluarga Jiang. Tapi keluargaan masih berani bersama keturunan terakhir keluarga Jiang. Bukannya cari mati, apalagi? Benar katamu. Tapi ini bukan urusan kita. Sebaliknya, keluargaan adalah keluarga terkaya nomor 1. Begitu keluargaan tumbang, kedudukan keluarga-keluarga kita bisa ikut naik semua kan? Lihat, itu bukan nona keluargaan Aning. Mereka benar-benar datang. Wah, ini bukan nona besaran Aning. Berani sekali ya. Sudah menyinggung keluarga Chen, masih berani dengan terang-terangan datang ke sini. Kamu siapa? Datang atau tidaknya kami ada hubungan apa denganmu? Memang tidak ada hubungan denganku. Tapi kamu membawa keturunan terakhir keluarga Jiang ini. Nah, itu baru ada hubungan dengan kami. Nona Jiang Chen ini adalah buronan utama keluarga Chen. Kamu membawanya ke upacara kenaikan dewa keluarga Chen. Bukannya ini jelas-jelas mempermalukan keluarga Chen? Betul. Semua keluarga bangsawan kami semua mengakui keluarga Chen sebagai pemimpin. Sedangkan keluargaanmu anggap diri apa? Benar. Apakah kalian pergi sendiri atau aku yang minta kalian pergi? Dulu ayahku bilang padaku, keluarga-keluarga besar di Dacia semuanya pelintat-pelintut. Ternyata benar. Keluarga Chen baru unggul. Kalian sudah mau jadi anjingnya. Kurang ajar. Kamu, gadis kecil ngomong apa? Kamu tahu apa tentang pandangan besar? Betul. Leluhur keluarga Chen bisa naik ke langit jadi dewa. Nanti keluarga Chen pasti tak terbendung. Kami berteman baik dengan keluarga Chen. Itu namanya pahlawan yang tahu situasi. Masa iya seperti keluargaanmu cari susah sendiri? Apalagi keluarga Chen besar dan kuat, suka menolong yang susah. Baik pada keluarga Chen, meski tak bisa langsung melesat, tetap di daerah dapat posisi keluarga terhormat. Peduli pada yang susah. Wah, hebat sekali. Peduli pada yang susah. Lebih dari 10 tahun lalu, keluarga Jiangku juga dekat dengan keluarga Chen. Tapi mereka demi cuma sepotong pusaka turun-temurun membasmi seluruh keluarga kami. 51 nyawa. Mereka layakkah disebut peduli pada yang susah? Bahal, jangan coba-coba di sini membuatku takut. Leluhur keluarga Chen, kalau bisa terbang jadi dewa, maka dia bisa memecahkan rintangan jadi dewa di dunia. Kedepannya kita semua bisa ikut menikmati sedikit keberuntungan. Kalian masih berani menyebar isu. Konyol. Memang apa kata keluarga Chen? Apapun kata Chen, kalian percaya? Kalian semua, jika tidak pergi sekarang, jangan salahkan kami jika mengusir kalian. Ayo serang bersama. Tangkap mereka dan serahkan ke keluarga Chen. Nanti kita akan jadi
pahlawan terbesar keluarga Chen. Ini apa yang terjadi? Seluruh tenagaku terkuras. Aku juga. Formasi ini menyerap kekuatan kita. Keluarga Chen mengorbankan kita. Lari, cepat lari semua. Jangan buang tenaga. Terima kasih bantuannya untuk kenaikan leluhur kami. Kontribusi kalian berharga. Apa maksud menyerahkan kekuatan kita? Hentikan. Hentikan formasi ini. Jika begini terus, semua akan kehabisan kekuatan dan mati kelelahan. Kehabisan kekuatan, mati kelelahan. Nah, betul. Biar ku beritahu. Kalian diundang ke sini untuk mati. Kalau tidak, bagaimana leluhur kami bisa melayang jadi dewa? Kau ingin pakai kekuatan dan nyawa kami semua untuk bantu leluhur tembus alam dewa. Bukan hanya kalian, tapi semua orang di kota. Kau gila. Seluruh keluargamu gila. Ini bukan jadi dewa. Ini jadi iblis. Ini bunuh orang tak bersalah. Konyol. Asal leluhur kami jadi dewa. Semua ini tidak berarti. Setengah jam lagi, kekuatan kalian akan habis. Semua orang akan berubah menjadi nanah busuk. Nanah busuk. Chen Bukun, hentikan. Kau akan dikutuk. Seluruh keluargamu pasti akan dikutuk. Sakit. Tolong aku. Nonan, Tuan Jang, kami salah. Kami tak seharusnya percaya orang gila dari keluarga Chen ini. Tolong selamatkan kami. Kalian dua. Kenapa kalian tak apa-apa? Apakah kalian punya ilmu rahasia untuk bertahan? Ku mohon, tolong selamatkan kami. Sudah lama dengar Tuan Jang adalah setengah dewa. Pasti kau punya cara. Aku mohon, tolong selamatkan kami. Saudara seperguruan, haruskah kita bertindak? Jangan buru-buru. Mereka masih bisa bertahan sebentar. Tokoh utama belum muncul. Jika bertindak sekarang, mudah membuat mereka curiga. Para kepala keluarga besar malah memohon pada anak muda seperti dia. Jangan-jangan kalian berharap dia menyelamatkan kalian? Jiang Chen, tak kau sangka kan? Untuk balas dendam dengan susah payah kau latih 18 tahun. Pada akhirnya tetap harus mati di tangan kami. Hari ini yang harus mati adalah keluarga Chen. Jiang Chen, kedua putraku tewas di tanganmu. Kalau bukan karena leluhur butuh kekuatanmu, aku ingin segera mengulitimu hidup-hidup, mencabut uratmu. Tapi juga baik lagi pula. Sebentar lagi kau akan mati, sama saja membalaskan dendam untuk putraku. Sekarang waktunya hampir tiba. Sebentar leluhur akan datang, dia akan menyerap semua kekuatanmu, langsung menjadi dewa. Tidak usah, aku sudah tiba. Kau adalah Jiang Chen? Memang pahlawan muncul dari pemuda. Tapi sayangnya, menjadi dewa ini bukan cuma soal bakat. Pada akhirnya, kau hanya akan jadi pupuk bagiku. Lao Ze keluarga Chen. 18 tahun yang lalu, dalang di balik pembantaian keluarga Kujang adalah kau? Benar tapi juga tidak. Betul. Perintah tahun itu untuk membantai seluruh keluarga Mujang. Datang dari aku. Bagus. Karena kau sudah mengaku, maka hari ini kau mati 100 kali pun tak akan bisa menebus dosamu. Ingin membunuhku? Omong kosong. Tahukah kau formasi ini bernama apa? Formasi ini disebut formasi pembunuh dewa. Bisa memisahkan langit dan bumi. Membunuh para dewa. Kau cuma setengah dewa. Di dalam formasi pembunuh dewaku, kau cuma seekor semut. Ingin membunuhku? Baiklah. Akan kubuat kau mati dengan jelas. 18 tahun lalu, kultivasiku sudah mencapai alam setengah dewa. Tapi usia hidupku hampir habis. Untuk menerobos alam dewa sudah tak terbayangkan. Kemudian aku tak sengaja tahu Gyok Xiaoyao keluarga Mujang menyimpan rahasia menjadi dewa. Jadi aku perintahkan orang untuk membantai seluruh keluarga Mujang. Sayangnya kau membawa Gyok Xiaoyao lolos kabur. Tapi tak apa. Nanti sebentar akan kembali ke tanganku. Sedangkan kau akan segera ke neraka bersatu dengan keluargamu. Bagus sekali. Hari ini Lao Ze Chen, kau pasti mati. Bisakah dia melakukannya?
Ibu bisa naik sekarang. Ini adalah altar ayahku yang telah tiada hari ini. Di hadapannya untuk keluarga Jiang yang 51 nyawa menuntut keadilan membalas dendam. Apa yang terjadi? Ini formasi pembunuh dewa. Di bawah dewa tak ada yang bisa menahan. Tapi dia, kenapa dia tak terpengaruh? Hebat sekali anak Jiang. Aku meremehkanmu. Tak kusangka tingkat setengah dewamu lebih hebat dari setengah dewa biasa. Tapi apa gunanya? Kini dengan dukungan formasi aku juga sementara punya kultivasi alam dewa bisa menghancurkanmu. Tuan Jiang, dia menyerap kultivasi kami. Tolong kami. Tuan Jiang cepat bertindak. Tolong kami. Tolong kami. Dia sendiri susah selamat. Kalian masih berharap dia menyelamatkan kalian? Bocah, kau cari mati, maka aku akan mengabulkannya. Bocah, cepat hindari. Dia menahannya. Luar biasa. Ini benar-benar serangan alam dewa. Ini tak mungkin. Alam dewamu hanya segini kemampuannya. Tampaknya aku tak akan main-main kalau ingin menangkapmu. Serangan tadi tak mempan. Coba telapak tanganku ini. Ini. Satu pukulan saja telah menjatuhkan leluhur. Dengan dukungan formasi besar, leluhur keluarga Chen seharusnya sudah mencapai kultivasi alam dewa. Menghadapi Jiang Ten, kenapa tak bisa melawan? Bagaimana mungkin? Aku sudah memiliki kultivasi dewa. Bagaimana mungkin bukan lawanmu? Mengapa? Mengapa ini bisa terjadi? Ranah ilahi bukan. Kau ini bukan setengah dewa. Kau adalah dewa. Benar, hanya dewa yang bisa mencapai tingkat ini. Kita tadi ternyata menentang seorang dewa sejati. Aku salah. Jiang Chen. Bukan. Dewa Jiang. Kumohon ampuni nyawaku. Bisa kubebaskan. Tapi coba tanya, apakah 51 arwah keluarga Jiang di belakangku setuju? Asal kau bersujud dan mengaku dosa sekarang, keluarga Chen tak akan kuhancurkan. Hanya hukuman untuk pelaku kejahatan. Baik. Aku bersujud. Dewa pun harus mati. Tubuh tak terbakar Vajra. Aku tak terima. Kuumumkan, mulai hari ini, keluarga Chen telah hancur. Bagus. Ayah. Ayah lihat kan? Akhirnya kubalaskan dendam keluarga Jiang. Di sini, inilah rumah keluarga kita, Jiang. Sayangnya, 18 tahun kemudian, halamannya runtuh, tak tersisa apa-apa. Ibu, hari ini kita akan membawa ayah pulang. Nanti, di sini kita akan membangun rumah yang lebih besar. Garis keturunan keluarga Jiang tidak akan pernah terputus. Xiaoning, apakah kau mau bersamaku? Aku mau. Shixiong, di hari-hari mendatang, aku akan selalu menemanimu. Seni tinju Jiang. Posisi awal. 1, 2, 3, 4. Suamiku, ibu, makanlah buah. Terima kasih, Aning. Taruh saja di sana dulu. Sudah. Mari semua pulang makan. Terima kasih, Shifu. Terima kasih istri. Di mana dia? Aku menyuruhnya pergi bermain. Anak perempuan, mengapa harus latih bela diri setiap hari? Apalagi dia masih sangat kecil. Ibu. Aku berharap dia nanti mewarisi kepemimpinan keluarga Jiang. Dewa Jiang. Kenapa kalian lagi? Sudah kukatakan.
Aku tidak akan menerima kalian. Apa maksudmu, Dewa Jiang? Hari ini kami bukan untuk berguru. Kami datang untuk mengantar seseorang. Mengantar orang? Kami tadi di jalan bertemu dengan seorang pengemis tua yang sinting. Pengemis ini bilang, Anda dibesarkan olehnya, dan dia adalah gurumu. Sudah lama kami dengar Anda terus mencari jejak guru Anda, Pendeta Ching Feng. Jadi kami segera membawanya ke sini. Coba lihat, inilah dia. Guru, Lapar sekali. Anak baik, buatkan guru sedikit makanan. Buatkan yang enak. guru, 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 benar-benar Anda? Kenapa Anda bisa seperti ini? guru. Muridku, sudah bertahun-tahun kita tak bertemu. Guru telah mencapai langkah terakhir. Raga tanpa jiwa sedang menjalani tribulasi dunia fana untuk menjadi dewa. Jika bertemu murid, murid harus bantu guru, ya? Guru juga akan menembus batas. Dewa Jiang, pengemis tua ini benar-benar guru Anda? Memang benar. Mengenai hal ini, anggap Jiang Chen berhutang budi pada kalian berdua. Oh ya Dewa Jiang, di belakang guru Anda tadi baru saja ada seorang pengemis kecil mengikuti. Kami bawa dia juga. Pengemis kecil? Nama hamba Yevan. Sebulan yang lalu, Sekte Jushen yang lama bersembunyi untuk merampas pusaka keluarga Ye. Membantai seluruh keluarga hamba. Dengan hormat mohon Dewa Jiang menerima hamba sebagai murid. Hamba ingin membalas dendam untuk keluarga Ye. Maksudmu, seluruh keluarga Ye dibantai? Angkat kepalamu. Guru, apakah ini juga pengaturan Anda?